Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Senang banget ya di hari yang baru ini kembali Pastor Andy menyapa Bapak Ibu sekalian terkasih yang sudah bersama-sama ada di WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook, dan di YouTube. Puji Tuhan, syukur sama Tuhan karena kebaikannya kita bisa ada hari ini bernapas, hidup dan kesempatan. Mari bersama-sama kita datang bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Tubuh yang diberkati, kami datang untuk menyembah Engkau, bersyukur, memuji nama-Mu yang kudus, mendengar firman-Mu, dan dikuatkan dari kesaksian, sehingga kami sepanjang hari ini bisa hidup, jadi berkat, garam, terang dunia, dan menyaksikan kebaikan dan keselamatan dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Saya berdoa bagi semua pemirsa sekalian, lewat pelayanan ini, saudara boleh mengalami cinta kasih, kebaikan, pengampunan, kuasa Tuhan dari sorga. Silahkan, monggo kerso diposting ulang, dibagikan, dan sama-sama kita boleh mengajak orang lain masuk live ini atau masuk menyaksikan pelayanan video doa-doa yang mengandung kesembuhan bagi orang-orang sakit dan juga pengharapan bagi mereka yang terhilang dan juga pengampunan bagi mereka yang sedang dalam hidup terbelenggu oleh dosa, ada dalam jurang kegelapan. Yesus datang tidak untuk menghakimimu, Yesus datang untuk mengasihimu, menyelamatkanmu, membenarkanmu, dan memberkatimu. Anak cucu orang benar diberkati, ada perubahan hidup, dan hari ini pujian ini akan membuat hidupmu berubah. Yang tadi miskin bisa jadi kaya. Amin. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Diberkatilah anak cucumu di mana saja. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dor, berbahagialah, hei, bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya? Saya, anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya.
Hei, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mana lope-lopenya? Saya mau tap-tap layar dulu ya, ikut meramaikan. Support Bapak Ibu biar sama-sama kita share ke keluarga kita, ke teman-teman kita, kerabat kita, supaya mereka juga kenal, tahu siapa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Haleluya. Makasih. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Diberkatilah anak cucumu di mana saja. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Hei, berbahagialah, hei, bagi orang yang percaya. Siapa percaya? Saya. Anak cucuku nanti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika rame-rame, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Hidup berkemenangan setiap hari karena Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Siapa pemenang? Saya dalam Yesus. Di luar Yesus kita banyak salah, banyak gagal. Bless you Soe Asum, terima kasih. Hei, ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam pergumulan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam pergumulan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku sembuh. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam pergumulan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku sembuh. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Dan Roh Kudus turun. Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus sampai pastor merinding, Bapak Ibu sekalian.
saya merasakan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, apa? Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pengampunan, ada kasih sayang, ada kuasa, ada damai sejahtera. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Glory to God, glory to God. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yeay. Urapan Tuhan mengalir saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada keselamatan. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Amin. Bless you. Amin. Siapa yang merasa terberkati? Saya. Puji Tuhan, hari ini saya mau saksikan banyak sekali yang serem-serem. Salah satunya nanti saya coba tampilkan fotonya, bagaimana dokter memvonis CA kanker, tapi berkat kuasa Tuhan, itu gumpalan daging atau darah itu copot. Puji Tuhan. Di sini kalau saudara juga ada lihat di YouTube yang diposting kemarin, bagaimana seorang dokter spesialis bedah yang ternama di Balikpapan, karena katanya cuma 2 atau 3 orang saja yang mana ada di Balikpapan spesialis ini. Sehingga dokter ini bernama Dr. Elvis, satu hari minimal 5 pasien operasi tumor yang dia tangani. Dia sudah operasi. Dia kemarin saya ada wawancara di meja makan sambil makan buras, itu sudah ribuan ya case dia menangani, tetapi dia akui bahwa mujizat kesembuhan Tuhan Yesus itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Nah, video lengkapnya saudara di TikTok, yang di Facebook, YouTube juga silakan ya nonton ini, lihat di channel Pastor Randy Simon TV bagaimana di posting kemarin video. Tolong Bapak Ibu di-share video ini, karena ini kesaksian dari medis, dari dokter, bagaimana seorang dokter menyaksikan mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Jadi saya minta tolong ya, yang di YouTube, Facebook, dan di TikTok, yang di Telegram juga, di WhatsApp juga, tolong video kesaksian Dr. Elvis ya, selalu lihat di YouTube, di tag, dibagikan, di-share, diposting ulang ke grup-grup Bapak Ibu, supaya orang-orang yang sakit boleh
mendapat kesembuhan dari Tuhan. Saya percaya banget bahwa kesembuhan dalam Yesus itu masih terjadi hari ini. Dan saya syukur lewat kesaksian ada, orang-orang juga boleh mengalami mujizat kesembuhan. Karena mujizat itu masih ada. Ketik rame-rame, mujizat itu masih ada. Ketika engkau merasa lemah, saat tidak berdaya, berdoalah dalam nama Yesus, panggil Tuhan Yesus. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Berdoa, mujizat itu nyata. Pujian ini mungkin sebagian besar saudara pernah nyanyikan. Tapi waktu ada masalah, jangan lupa mujizat Tuhan itu nyata. Biar saudara alami mujizat dan pengalaman bersama. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di waktu yang tepat, Tuhan jawab doa kita. Siapkan hati Bapak Ibu terkasih untuk kita mendengarkan sharing firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian, supaya setiap kita yang ada mau didoakan boleh juga mengalami mujizat atau kesembuhan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan hari ini. Izinkanlah Tuhan Yesus ambil alih. Mari kita dengarkan pujian ini dan mendapat penguatan yang baru. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Ketik rame-rame katakan, izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
percaya. Katakan bersama-sama, izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab ya lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Aku percaya Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku. Yesus jawab doamu. Yesus jawab setiap doa-doa orang yang datang berdoa kepadanya. In Jesus' name. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik dan teramat baik bagi setiap orang. Amin, amin, amin. Time for Bible. Firman hari ini yang kita dengar, yang akan mengubah hidupmu yang gelap jadi terang. Memanggil orang-orang yang dalam kegelapan untuk diberikan anugerah terang yang ajaib dan hidup baru. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hidup yang baru yang Tuhan janjikan, buah yang manis, kehidupan yang sehat, semua akan kita dengarkan hari ini pada saat membaca firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Silakan saudara-saudara diketik ayat-ayat ini untuk pengingat dan juga supaya orang lain bisa membaca dan saudara bisa juga bersama-sama melihat di handphone atau di Alkitab kalau saudara pegang Alkitab. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Puji syukur. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Tuhan Yesus berkata ya, seperti ini di dalam Bible.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai cahaya, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus ya, jangan tinggal dalam kegelapan, jangan lagi ada di dalam tempat gelap, jangan lagi punya hidup yang suram, jangan lagi ada di tempat yang gelap. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau dengar ini, kita tahu sama-sama bahwa Tuhan datang memberi terang. Kegelapan itu hanya bisa diusir dengan terang. Gelapnya hatimu saat ini, hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Beratnya beban hidup yang engkau alami, baik finansial, dosa, atau penyakit, hanya Yesus jawaban. Saya umpamakan semua itu sebagai kegelapan. Dan Yesus adalah the answer. Yesus adalah jawaban. Dan Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia sebagai cahaya, sebagai nur, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang datang kepada Yesus, jangan lagi tinggal dalam kegelapan. Jangan ya dek ya. Gelapkah hidupmu hari ini? Engkau butuh Yesus. Kalau di rumah gelap, ya butuh PLN untuk listrik nyala. Kalau belum ada PLN, engkau butuh lilin, korek nyalakan, ada pelita, ada cahaya. Kalau hidup manusia gelap hari ini, Yesus adalah jawaban. Hidup gelap itu saya umpamakan seperti buah yang busuk. Mau ngapa-ngapain nggak enak. Hidup yang gelap itu saya umpamakan seperti engkau ada di dalam kelaparan, penyakit, ya, kesulitan, hidup seperti di ujung tanduk, seperti ada pedang di leher. Perumpamaan ini saya temukan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Coba Bapak Ibu silakan diketik, silakan dibuka, silakan dilihat, dan silakan didengar. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-17 ya. Di sini ada satu ayat yang mengatakan, Yeremia 29:17 ya. Puji Tuhan. Ya. Seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara. Ada buahnya, tapi busuk. Dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Begitu jeleknya kehidupan yang mungkin sedang engkau lalui hari-hari ini. Bertobatlah, tinggalkan cara hidupmu yang lama, datang kepada Yesus. Yesus akan mengubah hidupmu menjadi baik dengan pertobatan. Jadi gelap itu seumpama hidup yang
sakit-sakit kasihan, ya, terhimpit oleh beban dosa dalam kutuk, ya, diumpamakan seperti buah ara, tapi busuk, mau diapa-apain nggak enak, amis, kecut, dan tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan pohon yang menghasilkan buah yang busuk. Mungkin hari ini keluargamu juga dalam pergumulan yang begitu rupa. Firman ini datang tidak untuk menghakimimu. Firman ini datang untuk menyelamatkanmu. Supaya Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya baca ayat-ayat ini, yang engkau sedang ada di situasi ini, datanglah pada Tuhan Yesus. Maka engkau akan diubah dari hidupmu yang busuk, hidupmu yang dalam gelap, engkau akan diterangi hatimu, diterangi keluargamu, diterangi jiwamu, diterangi rohmu dengan Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan. Maka saudara, jangan ragu-ragu, percaya sama janji Tuhan. Tercatat di mana? Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Marilah kita mengetik ayat-ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Jadi kalau ada orang berkata begini, hidupmu sudah gelap, nggak ada harapan, stop. Jangan percaya. Kita nggak boleh percaya perkataan manusia melebihi daripada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Ini kita mau percaya. Firman Tuhan berkata apa? Memang dulu kita dalam kegelapan, tapi sekarang di dalam Yesus kita menerima terang itu. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Ada tertulis, dan yang saya bacakan ini firman Tuhan. Saya berharap betul Bapak Ibu yang mendengar ini lebih mempercayai firman ini daripada intimidasi kata-kata yang melemahkan engkau dari manusia siapapun mereka. Ya, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Sebelum saya bacakan, saya mau saudara ketik dulu rame-rame, saya percaya firman Tuhan. Ayo ketik rame-rame, saya percaya firman Tuhan. Karena engkau percaya, maka ini akan mematahkan setiap stigma atau cara pandang atau tuduhan-tuduhan intimidasi manusia kepada Anda. Yes, saya percaya firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan. Amin, amin, amin. Saya hidup hari ini sebagai hamba Tuhan yang Tuhan berkati, yang Tuhan masih percaya karena saya percaya firman Tuhan. Baik, semua percaya kan? Baik, saya bacakan Efesus 5, 8 sampai 9. Ada tertulis. Memang dahulu Andi atau saudara kamu sebut namamu masing-masing. Nama saya Andi. Maka memang dahulu Andi dalam kegelapan. Jadi saudara, kita sadar diri. Kita sadar diri supaya kita bisa menyadari siapa kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kita sadar diri supaya iblis atau manusia-manusia yang dirasuk oleh setan, yang hatinya jahat, yang mau mencongkel-congkel masa lalumu, itu tidak bisa lagi punya ruangan. Karena ketika orang mau mencongkel masa lalu, saudara-saudara, kita sadar dulu memang saya kegelapan. Bahkan yang kau ngomongin itu sebetulnya masih kurang.
Saya lebih bejat daripada itu. Sadar diri, akui. Bahkan sampai hari ini, saya bukanlah hamba Tuhan yang sudah sempurna. Sadar diri. Ayo, kita namanya ini, kita buat namanya GSD. Apa Pastor GSD? Gerakan sadar diri. Orang yang sadar diri adalah tipe orang yang rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati tidak pernah mengakui dirinya ada kelemahan. Sadar diri. Memang dahulu Andi dalam kegelapan. Memang saudara, mau akui enggak? Memang dulu kita ini ada di dalam kegelapan. Tetapi sekarang ini, saat saudara saya ucapkan, saat saudara dengarkan firman ini. Tetapi sekarang Andi, tetapi sekarang kamu, sekarang siapa nama Anda, ketik rame-rame, ucapkan dengan percaya. Tetapi sekarang kapan? Selama masih dikatakan hari ini, berarti Roh Kudus masih berbicara kepada kita, jangan keraskan hatimu. Tetapi sekarang Andi adalah terang di dalam Tuhan. Nah, tangkismu itu kalau Tuhan sudah bilang kau terang, apa? Orang-orang mau jelekkan, bilang kau gelap. Dulu kamu gigolo, dulu kamu perempuan malam, dulu kamu penjudi, pezina, dulu kamu perampok, ya, penjahat. Kenapa? Dulu, tapi hari ini firman Tuhan datang kepadaku. Tuhan kasih kesempatan saya hidup baru. Yang lama biar berlalu, tapi esok dan sekarang kita harus jadi terang untuk generasi mendatang. Yang lama biar berlalu, tapi esok dan sekarang kita harus jadi terang untuk generasi mendatang. Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia perkataan yang sia-sia. Yang lama biar berlalu, tapi esok dan sekarang kita jadi terang untuk generasi mendatang. Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia dengan kata-kata sia-sia yang intimidasi engkau. Yang lama biar berlalu, yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang kita harus jadi terang untuk generasi mendatang. Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut karena kata-kata manusia yang meremehkanmu, yang melemahkanmu, yang memvonismu, yang menjatuhkanmu. Yang lama biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Sekarang ini Tuhan bilang apa? Kamu adalah terang di dalam siapa? Dalam Tuhan. Tuhan yang adalah terang.
ada slogan lampu, terus terang, pilih terang terus. Tapi itu lampu bukan sebagai sumber. Ada waktunya dia akan putus. Tetapi Tuhan adalah sumber cahaya, sumber terang. Dia kehidupan. Tanpa Tuhan semua gelap. Bahkan nanti di sorga, Bapak Ibu sekalian, itu cahaya bukan karena matahari. Cahaya terang itu dari Tuhan. Wow! Artinya Tuhan itu yang menciptakan matahari. Yang ngomong ini Tuhan loh. Sekarang Andi Simon, kamu adalah terang di dalam aku. Contoh misalnya ada si nama Maya. Sekarang kamu Maya adalah terang. Kalau Tuhan sudah ngomong gini, mau 1 juta orang bilang kau masa depanmu suram, hidupmu gelap, nggak jelas masa depanmu, atau kata-kata buruk sampah apa yang manusia ucapkan, itu sudah menjadi forget it. Saya tidak mau tahu, saya tidak peduli, saya tidak percaya. Yang saya percaya adalah firman Tuhan. Mau manusia mereka-reka yang jahat menjatuhkan engkau, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Mau orang-orang tutup pintu-pintu rezeki, pintu kerja, pintu bisnismu, pintu pelayananmu, ingat, hidup ini punya Tuhan. Pelayanan, pekerjaan Tuhan milik Tuhan. Saya alami banyak hal, diremehkan, di underestimate, di a priori. Siapa sih Andi Simon ini? Tidak sekolah tinggi, dari keluarga broken home, pezina, pecandu, narapidana. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat oleh karena kasih. Yang nonton ini ada puluhan ribu orang sekarang ini di 3 platform. Mungkin ada antara saudara-saudara yang terlibat LGBT, ataukah terlibat daripada prostitusi, judi online, terikat. Dan engkau merasa hidupmu sudah hampa, tidak berarti. Dan ada di antara Bapak Ibu yang sedang begitu rupa pergumulan kau hadapi, sampai mau menyerah. Stop. Jangan menyerah. Hari ini engkau dengar firman Tuhan. Bukan kebetulan. Tuhan sudah memilih engkau sejak engkau dalam kandungan ibumu. Untuk hari ini engkau dengar firman Tuhan. Dan engkau bertobat. Dan datang sama Tuhan Yesus. Hidupmu akan diubah yang tadi gelap menjadi terang. Oleh karena Tuhan datang sama Tuhan Yesus sekarang. Karena sekarang Tuhan akan mengubah engkau yang dari gelap kepada terang yang ajaib. Sebab itu mulai hari ini engkau dan saya hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9 dari Efesus pasal 5. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Wow!
yang tadinya buahnya busuk, buah busuk itu hidup seperti di ujung tanduk, sakit-sakitan, putus asa, kena kutuk lagi. Itu hidup yang gelap. Masa saudara mau terus hidup dalam gelap? Dosa mempermainkan engkau seolah-olah nikmat, tetapi kalau kita terus bermain dosa, maka kita akan menemukan kehidupan yang gelap. Saling mendoakan supaya kita semuanya menang dari dosa dan kita tiap hari menjadi pribadi yang membawa terang itu. Setiap kita punya pergumulan, dalam pergumulan yang kita hadapi semua, Roh Kudus tolong kita keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dan hari ini Tuhan berkata, terang itu akan berbuah, saya katakan di sini 3K. Ya, yaitu pertama, berbuah kebaikan. Ingat ya, udah ditolong Tuhan, jangan lupa tolong orang lain. Jadi orang Kristen jangan pelit. Jadi gereja harus memberi. Gereja hadir harus menjadi berkat, ya. Gereja bukan bisnis. Gereja bukan perusahaan. Gereja itu tempat di mana memberi makan kepada orang. Yang kedua, keadilan. Ya. Hidup jujur, adil. Apa yang bukan hak milikmu jangan kau ambil. Jangan korupsi. Karena buah terang itu tidak korupsi. Yang ketiga, kebenaran. Kebenaran bagi orang yang hidup dalamnya akan merdeka tiap hari. Karena orang yang tidak benar, dia pasti akan gelisah hidupnya. Dan itu bukan buah kebenaran. Buah kebenaran adalah kita hidup di dalam apa? Kejujuran dan juga kasih. Ingat, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita lanjut melihat, ya. Karena kita ini hari ini sudah dengar firman Tuhan, maka kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang keluar dari gelap, dan sekarang kita terang, diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Tercatat di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan, saudara tolong ketik ayat-ayat ini dan tolong dibagikan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Makasih ya, diketik rame-rame 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Nanti saudara-saudara buka ayat-ayat ini dan pasti memperlengkapi banget hidup Bapak Ibu yang terang sekarang ini. Ada firman Tuhan tertulis di 1 Petrus 9 sampai 10 ya. Saya bacakan dan saudara dengarkan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan dari Dia yang apa? Yang telah perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, luar biasa banget, keren banget ini ya. Kita sekarang sudah menjadi milik Tuhan dan kita sekarang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sungguh luar biasa banget. Ketika rame-rame, sungguh luar biasa banget. Amin. Iya, luar biasa banget. Karena Tuhan sudah memanggil kita, memberikan kita terang yang ajaib. Dulu kita yang bukan siapa-siapa, tetapi hari ini kita menjadi pribadi yang diberikan cahaya, terang daripada Tuhan Yesus. Bersyukur, amin. Puji Tuhan, bersyukur banget. Iya kan? Dulu kita ini gelap. Bahkan kemarin kita gelap. Tapi hari ini dengar firman Tuhan Yesus. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan kasih kita perlengkapan untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil saya, memanggil kamu keluar dari kegelapan, datang kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Tuhan. Ya, siapa lagi kalau bukan umat Tuhan, berarti milik kegelapan. Tetapi sekarang, wow, sekarang kamu terang dalam Yesus. Tetapi sekarang kamu telah menjadi umatnya. Yang dahulu itu loh tadi buah arah yang busuk, ya, hidup seperti di ujung tanduk, pedang di leher, penyakit dan juga dijauhi semua orang karena buahnya busuk. Tapi sekarang ini loh, wow, sekarang ini telah beroleh belas kasihan. Glory to God, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik banget. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus baik banget, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor akan bacakan 4 ayat terakhir, dan ini mempunyai message atau pesan yang kuat banget yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara bisa ketik 1 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Saya bacakan bagi saudara-saudara firman Tuhan. Selamat mendengarkan 1 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ada tertulis firman Tuhan, kamu yang dahulu bukan umatnya Tuhan. Ini meneguhkan firman-firman kita baca tadi supaya saudara betul-betul percaya, yakin. Yang dulu gelap, sekarang kamu terang. Nah sekarang kamu yang dahulu bukan umatnya Tuhan, tetapi yang sekarang ini ketika kau percaya, lidah mulut mengaku, hatimu terbuka, maka sekarang ini kamu telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, bahkan kita melihat dikirim penyakit sampar dan sebagainya, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Tadi 1 Petrus pasal 2 ayat 10 ya. Nah sekarang pesan penting ini saya bacakan 1 Yohanes 2 ya, 3 ayat yang saya bacakan.
1 Yohanes 2 ya, ayat 10 sampai 12. Ya, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, yang saya akan baca sekarang ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 sampai 12. Selamat mendengarkan. Ini pesan penting, message penting sebelum saya akan berdoa buat saudara. Ada tertulis. Are you ready? Now. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Nah loh. Jadi setelah Bapak Ibu sekarang hidup dalam terang, Tuhan mau saudara hidup di dalam kasih. Termasuk jangan kau benci sesamamu. Jangan kau benci saudaramu. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jelas ya? Jadi saudara-saudara, hiduplah dalam kasih. Jangan membenci. Barang siapa yang membenci saudaranya, ia tetap berada di dalam kegelapan. Jadi gini, kita sebelumnya hidup dalam gelap nih. Oke. Lalu firman Tuhan datang. Saudara memberi diri kepada Tuhan Yesus, percaya. Firman-Nya berkuasa mengubahmu. Terang itu datang dalam hidupmu. Terang datang. Termasuk kesembuhan datang. Wow, damai datang. Wow, hidup yang baru datang. Wow. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang tanpa sadar, inilah tip muslihat iblis ya. Mereka rela menukar yang tadi terang itu dengan kebencian alias membenci saudaranya. Berarti mereka itu kembali lagi mengabdi kepada kegelapan. Saya ulangi ya. 1 Yohanes 2 10 sampai 12. Saudara, saya berdoa rema-rema ini firman yang saya dapatkan, saya menyampaikan, Tuhan urapi dengan Roh Kudusnya sehingga message-nya ini nyampe kepada saudara, pesan sampai. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Maksudnya iblis itu tidak bisa mengintervensi. Iblis itu tidak bisa bermain di dalam kasih. Iblis gak bisa bermain dalam terang. Iblis hanya bisa bermain di tempat yang gelap. Ya, jadi barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jelas ya? Jadi sebaliknya, barang siapa membenci saudaranya, ia di dalam gelap. Masih mau tukar keselamatan, sorga, kebaikan hidup yang baru, kesembuhan dengan kebencian. Nggak mau kan? Nggak mau. Ketika rame-rame nggak mau. Karena belum dibukakan, kita tidak tahu. Segitu ya kita mau barter, benci. Tapi dengan begitu banyak kita tahu ternyata dengan membenci kita menukar begitu banyak hal-hal yang mulia yang Tuhan kasih. Ayat 11. Perhatikan ya.
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kalau saudara lihat ini mulai dari membenci. Jangan engkau kira membenci itu dosa imut-imut loh ya. Ih lucu banget loh. Benci mah biasa. Hati-hati. Karena membenci yang engkau rasa dengan tipu muslihat iblis, dosa imut-imut. Ih lucunya Kristen membenci mah biasa kali, wajar. Itu bisa membutakan engkau. Itu bisa membalikkan hidupmu pada kegelapan. Masih mau? Gak mau kan? Bahkan kalau saudara melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, itu lebih seram lagi. Ayo saya tidak baca, tapi saya kasih sampaikan bunyinya. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia, dan tidak ada seorang pembunuh yang masuk kerajaan sorga. 1 Yohanes 3 ayat 15. Lebih seram lagi. Jangan kau tukar sorga dengan kebencian. Yang kau tukar hidupmu yang baru dengan membenci sesamamu, saudaramu. Apalagi hamba Tuhan, biji mata Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Jangan kau benci, jangan kau jelek-jelekan, jangan mengusik orang diurapi. Ini prinsip-prinsip Alkitab disampaikan. Bukan untuk saudara hormati saya, tidak. Saya bukan siapa-siapa. Tapi firman ini adalah kebenaran. Dan patuh pada firman, engkau punya hidup yang baik. Hidup yang kekal, Tuhan jamin. Ayat yang terakhir sehari ini saya bacakan, ayat 12. Ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah, nangis banget ini. Dosaku telah diampuni oleh karena nama Yesus. Jangan benci lagi, hidup dalam terang, mari melalui Tuhan Yesus. Dan ini firman menyembuhkan banget. Kalau ada yang tahu sedang sakit, putar ulang, nonton di YouTube. Karena di TikTok nggak menyimpan, di Facebook juga boleh. Ya, ini firman menyembuhkan saudara dan memanggil engkau hidup keluar menjadi terang dan kesaksian Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh manis, mulia, ajaib. Kuasa-Mu kudus, dan sungguh kami terima hari ini menjadi hidup yang baru bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, firman-Mu yang kami baca, rema yang kami dapatkan, dan perkenan-Mu Tuhan, saya bisa menyampaikan ini dengan sharing kesaksian, menjadi berkat rohani bagi puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan jiwa-jiwa yang diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, dan kami percaya bagi mereka dengar firman ini menyembuhkan mereka. Bagi engkau dengar firman ini menguatkan engkau. Bagi engkau yang datang sama Tuhan Yesus, maka engkau yang akan memperoleh kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus, saya ucapkan kalimat doa ini. Bagi yang sakit-sakit, sembuh. Wow. Urapan kesembuhan mengalir. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan,
pergumulan hidup dalam dosa tadinya free. Sama-sama kita menang dari dosa dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan kasih Tuhan Yesus dan kesaksian Injil yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman ini menjadi bagian hidup kami. Saudara dan saya adalah terang. Ketika rame-rame, saya terang dalam Tuhan. Saya terang dalam Tuhan. Saya terang dalam Tuhan. Saya terang dalam Tuhan. Anak-anakku terang dalam Tuhan. Keluarga terang dalam Tuhan. Pelayanan terang dalam Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu terkasih, mari saya mengajak kita yang mau diberkati air minumnya, silahkan dipegang sejak sekarang. Dan juga kalau ada yang mau diberkati minyaknya, bisa dipegang seperti ini. Puji syukur setelah Bapak Ibu pegang, bisa angkat. Dan saya mohonkan berkat dari Tuhanku, pengurapannya memberkati air minum di tangan kita, dan minyak oles menjadi berkat kesembuhan. Healing water, minyak urapan dalam nama Yesus. Minumlah air ini dan sehatlah. Oleskan minyak ini bagi orang sakit dalam nama Yesus. Dan kalau dia berdosa, dosanya diampuni. Dan kalau dia terbaring di ranjang, dia akan dibangunkan. Dan kalau dia sakit, sakitnya akan disembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur, saya mau minum. Bapak Ibu sekalian mau ikut minum, silahkan ya. Saya info bagi saudara yang di Balikpapan, untuk healing water, saudara bisa ambil sendiri gratis. Atau seputar Balikpapan, saudara-saudara yang mau datang setelah kebaktian hari Minggu juga, saudara-saudara bisa ambil gratis. Saudara-saudara yang di luar Balikpapan, seperti di Papua, di Kupang, di Flores, di NTT, ya, di Jakarta, di Bogor, dan banyak lagi ya, di Bandung atau Palembang. Tidak perlu datang karena jauh dan ongkos dan risiko terbang. Cukup Bapak Ibu meng-share setiap pagi link tautan ini, dan saudara-saudara siapkan air minummu dan minyak. Nanti pastor akan mendoakan di akhir daripada live streaming. Jadi semisal besok Bapak Ibu silakan di-share link tautan yang ada ya. Maka saudara-saudara yang belum subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, silakan di-subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah itu Bapak Ibu setiap pagi nanti akan dikirimkan notifikasi live ini, dan saudara bisa bagikan kepada orang lain sehingga mereka juga bisa dapat berkat healing water tanpa harus datang. Ya, puji Tuhan, saya harap di copy, saya harap disebar informasi ini untuk menolong orang-orang yang butuh kesembuhan, doa-doa tanpa harus datang, terkhusus biaya mahal. Dan apalagi saudara yang tidak punya biaya, tapi ini hadir justru bisa menolong saudara sekalipun tidak ada ongkos, karena pelayanan ini bisa dijangkau lewat live streaming. Puji Tuhan, modalnya handphone sama pulsa saja.
atau data internet. Itu saja. Kalau saudara datang kan jauh, susah, kasihan. Ya, baik, saya mau minum. Ya mau minum, silakan. Ini air jadi berkat banget buat kesehatanku. Saya setiap pagi itu segar banget karena doa dan healing water. Amin. Segar pakai banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhanlah penolong di hidupku. Kalau sampai hari ini banyak orang sembuh, itu karena Tuhan Yesus, bukan karena Andi Simon, karena Tuhan Yesus. Amin. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, serahkan doa berkat dulu. Jadi saudara yang mau kerja bisa langsung kerja. Lalu yang mau lanjut silakan lanjut. Bless you, Yulitan. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Saya berdoa mohonkan berkat bagi Anda sekalian. Terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah engkau sekalian, tubuh yang sehat, berkat urapan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayananmu, dan berkat kesaksian yang hidup, terang, dan bercahayalah. Panjang hari ini, setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, setuju. Satu pujian lagi, please. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita. Sekarang tetap tersenyum, tetap setia. Hai terang-terang Kristus yang sudah diterangi setiap kita lewat firman-Nya. Siapa yang terberkati? Saya. Ayo di tap layar, ayo di share, di posting ulang, dibagikan. Tolong ya, terima kasih. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus
setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Bless you, glory, glory to God. Yesus setia, tak tinggalkan kita. Puji Tuhan, puji syukur, amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Bless you. Yesus selalu hadir. Glory to God. Tak tinggalkanmu. Hey, surya bersinar di balik awan. Yuliana Piranti Bukit. Yesus setia. Agus AE, makasih senyumannya. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sampai selama-lamanya aku ada hari ini untuk percaya Tuhan setia. Tidak pernah tinggalkanku dulu, esok, sampai selama-lamanya. Kesetiaannya sungguh sangat amat terbukti. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, katakan surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus nyata, Yesus hadir, tak tinggalkan kita. Bless you semuanya, terima kasih. Dar, belum. Solo Pide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sayang kita semuanya, dan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya, dan kiss bye. Dor. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya ya. Sekali lagi kalau sudah terberkati, tolong di subscribe channel YouTube-nya, Facebook-nya, dan TikTok-nya. Terima kasih dan nyalakan lonceng notifikasinya. Makasih, terima kasih, sama-sama. Jesus is the best. Pastor, close dulu ya. Mau olahraga, lapar. Ayo, yang mau mentraktirku atau mau traktir di Balikpapan, boleh ikut, boleh, free. Dadah.
menyelimuti langkahku. Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau
Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.